banyak orang dari sebagian komunitas pengajian mengatakan bahwa poligami sunnah. Akhirnya apa? Jemaahnya yang emang pengen kawin lagi jadi mengatasnamakan sunnah. Saya harus kawin lagi, sunnah dari Hong Kong. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Saya akan membahas tentang amalan yang ada di tahun baru. Kitab yang akan saya baca kitab Kanzun Najah Wassurur, dikarang oleh Kiai Haji Abdul Hamid Kudus. Beliau dari Kudus. Kudus di mana? Jawa Tengah. Kalau dari sini 5 jam setengah. Itu kalau nggak istirahat ya. Saya pernah nggak istirahat tuh Ramadan, bawa mobil ke Kudus 5 jam setengah. Sakti nggak? Lah Ramadan nggak ada acara buang air di tengah jalan ya. Kan kita nggak makan, nggak minum. Tapi kalau nggak Ramadan kayak sekarang nih, makan, minum, buang air, itu banyak acaranya itu ya. Iya, pengen buang air kecil, pengen buang air besar, istirahat, ini itu dan lain sebagainya. Bisa sampai 7-8 jam itu kalau bawanya santai ya. Nah, kita baca kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma yutlabu fi awwalil am. Penjelasan tentang amalan yang ada di awal tahun. Cuman nanti kita bahas juga apa amalan di akhir tahun dan di awal tahun. I'lam, ketahuilah olehmu annal muharrama syahrun azim, bahwasanya Muharram adalah bulan yang agung. Wa fadluhu katsirun amim, dan keutamaannya sangatlah banyak dan menyeluruh. Wa huwa afdalus syuhur lissaumi ba'da Ramadan. Bulan Muharram adalah bulan yang paling afdol untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Thumma Rajab, thumma Hijjah, thumma Qa'dah, thumma Sya'ban. Kemudian bulan Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Sya'ban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi dari 1 tahun atau di dalam 1 tahun Allah menciptakan 12 bulan. Lihat surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Dalam 1 tahun kata Allah, aku ciptakan 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang sangat aku muliakan. Apa 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah? Lihat di dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir Quranil Azim karangan Imam Ibnu Katsir. Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Yang dimaksud 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salasun mutawaliyatun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut dan 1 menyendiri. Apa yang 3 berturut-turut? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 berturut-turut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan awal tahun, artinya amalan di bulan Muharram. Nanti kalau punya anak lahir di Muharram, kasih nama Muharram. Wah, namanya Muharram. Muharram artinya apa? Sesuatu yang dimuliakan, ya, bukan sesuatu yang diharamkan, bukan. Nanti punya anak namanya Muharram, anak yang diharamkan. Waduh, bukan. Kalau ada orang namanya Muharram, maksudnya adalah orang yang dimuliakan. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan. Begitu ya. Nah, kata Syekh Abdul Hamid Kudus,
salah satu waktu terbaik, waktu yang paling afdol untuk memperbanyak puasa sunnah adalah di bulan Muharram. Dari 4 bulan tadi ya, dari 4 bulan yang mulia, yang paling afdol melaksanakan puasa sunnah adalah Muharram. Fahuwa syahrullahil Muharram afdalul ashhurul hurum al-muqaddam wa salisus salasatil hurum as-sarad wa rabi'uha Rajabun al-farad, seperti yang dijelaskan. Dzakarul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala annahu ruya an Hafsata radhiyallahu taala anha. Ada sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada berapa? Masih ingat gak? 2. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Al-Asqalani dan Al-Haytami masih punya hubungan antar guru dan murid. Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal dengan ahli hadis. Beliau julukannya Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Kalau kita hafal berapa hadis? Robo-robo tat. Boro-boro hadis arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi cuman 42 hadis, kita nggak hafal ya. Makanya gelar kita itu ahlul hadas. Bukan ahlul hadis ya, ahlul hadas. Beliau ahli hadis, hafal 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Karangan kitabnya banyak. Salah satunya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Saya punya di rumah kitabnya, tebelnya 1,5 meter. Tebelnya tuh 1,5 meter. Ada lagi kitab yang lain, Bulughul Maram, Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, dan kitab-kitab yang lainnya, ulama besar. Nah, ada riwayat yang dinukil dari ahli hadis Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya begini, riwayat yang akan kita baca ini bukan riwayat sembarangan. Kalau riwayatnya dinukil oleh Ustadz Saiful, bisa jadi riwayat palsu, bohong-bohongan, ngeprank ya. Tapi ini riwayat dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gak mungkin ini riwayat sembarangan. Bagaimana riwayatnya? Annahu ruya an Hafsah, diriwayatkan dari salah satu istri Nabi yang bernama Hafsah. Istri Nabi ada berapa? Semuanya 11. Tapi ketika Nabi wafat tinggal 9. Radhiyallahu ta'ala anha, tapi jangan dicontoh ya. Ini namanya sunnah Nabi yang haram dilakukan oleh umatnya. Jadi sunnah Nabi adalah poligami sampai 9. Itu sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi ini haram dilakukan oleh umatnya, karena umatnya yang ingin berpoligami batasannya berapa? 4 kok ya, 4. Fankihu ma thabah lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Poligami boleh, batas maksimalnya 4. Di dalam hadis-hadis lainnya, riwayat Abu Daud dan lainnya, imsak arba'an wa farik sa'irahunna. Ada sahabat yang ketika masuk Islam punya istri 5, 8, 10. Kata Nabi, pilih 4, ceraikan sisanya. Ini menunjukkan bahwa batas maksimal poligami 4. Cuman walaupun 4, walaupun boleh berpoligami, tapi jangan asal poligami. Harus pikir-pikir mateng ya, apakah bisa mencukupi nafkahnya, nafkah zahir batinnya. Nanti setelah poligami ibadah tambah tenang atau tambah puyeng. Begitu, itu yang harus dipikirin. Ya.
Karena tujuan kita hidup di dunia beribadah kepada Allah. Kalau poligami membuat kita tenang, silahkan. Tapi kalau poligami membuat puyeng, maka jangan sekali-kali poligami. Poligami bukan tujuan. Poligami wasilah, perantara saja. Perantara untuk apa? Ibadah. Kalau ibadah semakin tenang, punya 2, 3, 4 istri, silahkan. Tapi kalau malah puyeng, ruwet, apalagi bahasanya, puyeng, ruwet, mumet, mudet, waduh, pokoknya segala det begitu ya. Hidup nggak karuan. Jangan pernah sekali-kali berpoligami. Saya pengen tanya sih sama jamaah sebetulnya, terkhusus sama koko. Iya. Poligami hukumnya apa? Sunnah apa mubah? Ayo otoy, poligami hukumnya apa? Wah, Pak Jadi sunnah aja nih, mantap. Ya, poligami hukumnya mubah. Cuman sekedar boleh aja, nggak nyampe sunnah. Ya, hati-hati, banyak orang dari sebagian komunitas pengajian mengatakan bahwa poligami sunnah. Akhirnya apa? Jemaahnya yang emang pengen kawin lagi jadi mengatasnamakan sunnah. Saya harus kawin lagi, sunnah. Sunnah dari Hong Kong. Cuman boleh aja. Jangan mengatasnamakan sunnah untuk kepentingan pribadi. Senjata itu membungkus syahwat dengan agama. Kade istrinya dipaksa, kalau kamu menolak saya kawin lagi, berarti kamu menolak sunnah. Hati-hati, ini orang-orang nggak benar begini, suka mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi. Berapa banyak orang yang mengatakan poligami sunnah, tapi setelah poligami rumah tangganya gagal, ngeraken. Betul nggak? Betul. Sebetulnya kalau pengen saya jelaskan secara ilmiah begini. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itu namanya sunnah. Ya. Cuman ini dalam konteks ilmu hadis. Kalau berbicara masalah hukum, konteksnya fikih. Ini harus dibedakan. Poligami sunnah Nabi, betul. Tapi bukan hukumnya sunnah ya. Sunnah Nabi artinya pernah dilakukan oleh Nabi, bukan hukumnya sunnah. Sampai sini paham? Poligami sunnah Nabi, kencing berdiri sunnah Nabi. Betul nggak? Nabi pernah kencing berdiri nggak? Lihat hadis riwayat Abu Daud, Nabi pernah kencing berdiri. Berarti kencing berdiri sunnah Nabi. Makan sunnah Nabi, sholat 5 waktu sunnah Nabi. Semua yang dikerjakan oleh Nabi namanya sunnah Nabi. Betul. Cuman ketika masuk ke hukum, diverifikasi sunnah mana yang jadi wajib, sunnah Nabi yang mana yang haram, sunnah Nabi mana yang boleh. Ada sunnah Nabi yang haram, apa? Poligami sampai 9. Kan poligami sampai 9 sunnah Nabi, betul nggak? Tapi haram ketika jadi hukum dilakukan oleh kita. Betul. Ada sunnah Nabi yang makruh, apa? Kencing berdiri. Nabi pernah kencing berdiri? Pernah, berarti sunnah Nabi. Kalau kita melaksanakan makruh. Betul. Tuh. Nabi sholat 5 waktu, itu sunnah Nabi. Berarti hukumnya apa? Wajib. Ini sunnah Nabi yang wajib kita lakukan. Sunnah Nabi yang boleh kita lakukan, makan, minum. Nabi makan, Nabi minum. Berarti makan minum sunnah Nabi. Maka kita makan minum hukumnya apa? Boleh. Begitu ya. Jangan sampai ketuker. Ada sunnah Nabi, ada hukum sunnah. Ini beda. Poligami memang sunnah Nabi, tapi ketika jadi hukum buat kita, hukumnya mubah. Ini banyak orang keliru, tidak bisa membedakan mana istilah dalam ilmu hadis, mana istilah dalam ilmu fikih. Ya. Jadi kalau ilmu hadis kan itu maudhu'nya, objeknya, bahasannya itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, ya kan?
ilmu mustalahil hadis. Tapi ilmu fikih bahasannya hukum, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Sampai sini paham ya? Berarti poligami hukumnya apa? Mubah. Itu kalau kita nanya hukum, hukumnya mubah. Tapi kalau poligami pernah dilakukan oleh Nabi, betul, itu namanya sunnah Rasul, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau pengen soleh, jangan soleh-soleh amat. Si amat aja nggak soleh. Artinya jangan membungkus keinginan pribadi dengan bungkus-bungkus agama. Kalau mau kawin lagi aja dah. Ditanya sama istrinya, kenapa abang pengen kawin lagi? Lah saya pengen, begitu aja dah. Itu lebih afdol. Ya. Daripada kenapa kawin lagi? Sunnah Nabi ini kacau ini orang. Bersembunyi di balik tirai agama. Ya, kacau ini. Nah, apa riwayatnya? Jadi situ-situ ya. Padahal pengen bahas riwayat tentang amalan di akhir tahun. Ini amalannya. Kata Nabi begini. Man soma akhira yaumin min dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di akhir bulan Dzulhijjah. Wa awwala yaumin minal Muharram. Dan satu hari di awal Muharram. Ja'alahullahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanah. Maka puasa 2 hari itu Allah jadikan sebagai penebus dosa 50 tahun. Mantep gak tuh? Ya. Berarti kalau tahun ini puasanya hari apa aja? Kamis, Jumat, besok sama lusa. Ya, pahalanya nggak tanggung-tanggung, bisa menghapuskan dosa 50. Alhamdulillah. Kira-kira kita banyak dosa nggak? Maka ini jadi kesempatan buat kita ya untuk menghapus dosa-dosa kita. Cuman kita perlu paham yang ada di dalam hadis ini itu fadhailul a'mal, amalan tambahan, bukan amalan inti. Amalan inti kita adalah sholat 5 waktu, puasa, itu amalan inti, jangan ditinggalkan. Jangan sampai salah paham, setelah puasa 2 hari nanti nggak sholat 50 tahun. Kenapa? Kata Ustadz, pahalanya sudah diampuni ya, pahalanya adalah dosa diampuni 50 tahun. Gampang, nggak usah sholat, nggak usah, salah kaprah, salah paham. Ada amalan inti, ada amalan tambahan. Amalan inti kita jangan ditinggalkan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghindari judi, zina, pinjol, ojol, modal sekali. dol. Tinggalkan. Ya, itu intinya. Nah, amalan ini seperti ini, puasa pahalanya begini, pahalanya begitu, itu amalan tambahan. Bahasa kitanya cuman sebagai apa ya? Arep-arepan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan mengamalkan amalan sunnah ini, Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita. Begitu ya. Pertanyaan deh, terakhir ini. Penting gak sih dosa kita diampuni sama Allah? Karena sebagian jamaah mungkin dalam hatinya mengatakan seperti ini, Pak Ustadz, kenapa sih pahala itu kebanyakan ampunan? Hudu, pahalanya ampunan. Sholat, pahalanya ampunan. Puasa, pahalanya ampunan. Kok semuanya ampunan? Kenapa pahalanya enggak yang cakep-cakep aja? Misalkan dibangunkan istana di surga, diberikan bidadari 700 atau sepuasnya. Wah, yang sesuai syahwat semua ada ya. Ya, atau misalkan pahalanya akan Allah jadikan dia kaya di dunia. Wah, tidak diberikan kesulitan atau kesehatan yang paripurna sampai mati sehat terus. Kenapa pahalanya nggak begitu-begitu? Kan mantep tuh ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita tahu bahwa sesuatu yang paling kita butuhkan di dunia ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab
kalau orang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka seluruh kebaikan dunia akhirat akan Allah berikan. Ya, pernah saya ceritakan kan kisah Imam Hasan Basri. Jadi Imam Hasan Basri kedatangan 4 orang. Satu orang mengeluh di kampung halamannya tidak pernah hujan. Satu orang mengeluh belum punya anak. Satu orang lagi mengeluh rezeki sulit. Kata Imam Hasan Basri, perbanyak istighfar, itu kuncinya. Akhirnya semuanya memperbanyak istighfar. Masalahnya beda-beda tapi amalannya satu. Orang keempat protes, "Hai Imam, kenapa mereka semua datang dengan membawa masalah yang berbeda tapi amalannya satu, istighfar aja? Emang nggak ada amalan lain?" Apa kata Imam Hasan Basri? Lihat surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maknanya begini, jika kita memperbanyak istighfar pada Allah tanpa dia minta, Allah berikan rezeki. Tanpa dia minta, Allah berikan keturunan. Tanpa dia minta, Allah turunkan hujan. Kenapa? Karena ketika seseorang memperbanyak istighfar, maka dosa-dosa yang menghalangi antara doa dengan Allah itu hilang. Ya, hilang dengan istighfarnya. Ketika dosa-dosanya hilang, dosa-dosanya tipis, maka sekali dia berdoa, doanya langsung diijabah oleh Allah. Itu maksudnya. Kenapa setiap amalan pahalanya adalah berupa penghapusan dosa? Karena kalau dosa seseorang sudah dihapus, tidak akan ada lagi hijab antara dia dengan Tuhannya. Kalau dia minta, kabulkan. Di akhirat nanti ketika melalui timbangan amal, maka yang berat adalah amal soleh, langsung masuk surga. Nah, ini jawabannya ya. Kenapa sih setiap amal soleh itu pahalanya ampunan? Itu karena yang paling kita butuhkan adalah ampunan Allah. Orang yang dosa-dosanya diampuni sehingga tidak tersisa lagi, atau tersisa tapi sedikit, doanya mustajab. Dia minta langsung sampai doanya kepada Allah. Di akhirat timbangan amal berat, amal soleh, dosanya tidak ada, surga. Wah, itu nikmat yang paling besar. Ini termasuk daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Di dunia seneng, di akhirat selamat. Titik sampai situ. Itu saja ya amalannya ya. Sama terakhir dianjurkan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Titik sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.